Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Sunarti dalam mata kuliah Logika Algoritma pertemuan 9 larik atau array. Pada materi larik atau array menggunakan bahasa pemrograman Python. Dalam bahasa pemrograman Python, larik atau array sama dengan list. Pokok pembahasan yang akan dibahas adalah pengertian list, perbedaan array dan list, cara pendeklarasian list, cara mengakses list, mengenal dimensi dalam list. Apa itu list? List merupakan tipe data yang berisi satu atau beberapa nilai di dalamnya. Nilai-nilai ini sering juga disebut sebagai item, elemen, atau anggota list. List dibuat dengan menempatkan semua item di dalam tanda kurung siku, dipisahkan oleh tanda koma. Anggota list bisa berisi satu tipe data atau campuran. Nomor indeks list selalu dimulai dari 0. Perbedaan array dan list itu adalah array di mana array itu dapat menyimpan banyak data dengan tipe data yang sama. Contohnya di sini adalah tipe data integer 1, 2, 3, 5. Jika menggunakan tipe data string, berarti contohnya adalah harus menggunakan string, buku, komputer, seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah list. List di sini adalah dapat menyimpan banyak data dengan tipe data yang berbeda-beda. Contohnya di sini ada list namanya data, komputer 23, true 4.12. Ada 4 jenis tipe data pada list data tersebut. Yang pertama adalah untuk komputer adalah menggunakan tipe data string. 23 adalah menggunakan tipe data integer. True merupakan tipe data boolean. 4.12 menggunakan tipe data float. Untuk pendeklarasian dan cara akses list akan saya bahas menggunakan program Python. Baik ya, untuk pendeklarasian dari list, di sini saya akan memberikan contoh, nama listnya adalah data. Di sini tadi untuk pendeklarasian list, kita menggunakan kurung siku dan dipisahkan dengan koma. Misalkan di sini nama listnya data, kita isikan dengan menggunakan tipe data yang berbeda, yaitu tipe data string terlebih dahulu, misalkan komputer. Kita mengisikan angkanya 23, kita gabung dengan tipe data boolean, true. Kita gabung dengan tipe data float, 20.1. Oke. Ini adalah untuk pendeklarasian dari list dengan nama listnya adalah data. Bagaimana cara memanggil dari list tersebut? Nah, kita cukup memberikan codingan dengan print. Kita panggil data. Nah, setelah itu kita simpan terlebih dahulu. Misal di sini namanya adalah deklarasi list. Kalau sudah kita simpan, kita jalankan. Nah, di sini akan muncul komputer 23 true 2.1. Nah, sekarang bagaimana kita menampilkan data list ini adalah data yang pertama, di mana untuk penomoran indeks list itu adalah dari 0. Berarti kita ketikkan codingannya adalah print. Kita tuliskan ke data, kita panggil indeksnya. Misalkan kita panggil untuk yang indeks kedua. Berarti kira-kira yang muncul apa? Nah, karena di sini indeksnya mulai dari 0, nanti yang muncul pasti adalah komputer itu adalah 0 ya. 0, 1, 2. True. Kita coba jalankan betul atau tidak.
Oke, di sini tampil true. Nah, di list di sini kita bisa mengakses list ini dengan tidak berurutan dari indeks 0, 1, 2 dan seterusnya. Tapi kita bisa memanggil data dari list ini adalah bisa menggunakan data dari belakang, atau list ini mengenal yang namanya list negatif. Nah, contohnya di sini saya akan memanggil pemanggilan menggunakan list negatif, misalkan contohnya adalah min 1. Karena yang terkecil itu tidak ada yang namanya min 0, makanya dimulai dari min 1, min 2, min 3. Nah, itu datanya dari kanan ke kiri. Kita jalankan apa yang muncul, yaitu data 2.1. Nah, untuk di list sendiri itu, kita bisa merubah data tersebut atau yang namanya mutable. Kita bisa bebas merubah isi datanya. Contohnya datanya itu kita rubah data yang ke, misalkan indeks yang ke 1 gitu ya. Nah, kita rubah menjadi sama dengan berapa? 23 kita rubah menjadi 30. Kalau sudah, kita print. Data 1, kita jalankan programnya. Apakah ada perubahan? Oke, kita lihat di sini ada perubahan, yaitu yang pertama 23 berubah menjadi 30. Nah, ini adalah pengenalan dan pengaksesan dari sebuah list. Baik, untuk berikutnya kita bahas list dimensi 2. Di list dimensi 2, di sini ada variabel A. Saat kita membahas dimensi 2, berarti kita tahu kalau dimensi 2 ini adalah ada baris dan kolom. Dari contoh kasus di sini, ada barisnya itu adalah ke samping, kolomnya itu adalah ke bawah. Nah, untuk pendeklarasian list harus selalu diawali dengan kurung siku. Nah, untuk menjalankan dari contoh latihan ini, nah berarti kita dengan print nama variabelnya, barisnya keberapa, kolom yang keberapa, gitu ya. Nah, kita ganti misalkan barisnya pertama, kolom pertama. Kita lihat hasilnya. Hasilnya adalah 14. Ya. Nah, kita lihat untuk hasil yang berikutnya. Kita coba untuk kita cobain, kita barisnya 0, kolomnya 0. Kita coba berapa hasilnya? Di sini hasilnya adalah 10. Nah, bagaimana kita bisa mencetak dari keseluruhan data tersebut? Nah, kita menggunakan for, perulangan for. Di sini kita menggunakan perulangan for, itu for i in A, itu untuk baris, for j in I, itu adalah untuk kolom, dan kita cetak J. Nah, kalau sudah kita cetak, sebenarnya tanpa ini juga bisa kecetak. Kita lihat hasil cetaknya. Nah, tapi seperti ini ya, ke bawah gitu ya. Nah, coba kita nonaktifkan dulu yang ini supaya tampilan jelas. Kita running kembali. Nah, sama. Nah, bagaimana jika tampilannya itu supaya seperti yang ada gitu ya, jadi rapi seperti itu ya tampilannya. Nah, kita tambahkan N.
Coba ya, kita running. Syntax. Nah, ini sudah bisa ya. Berarti di sini kita print ya, cetak supaya sama tampilannya 10, 11, 12 seperti data yang ada 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, kita tambahkan N sama dengan kutip 2 di sini ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.